Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan penugasan KKPMT dengan dosen pengampu Bapak Demiawan Rahmata. Pada penugasan kali ini, kami akan membahas mengenai patofisiologi disorders of conjunctiva dan glaukoma yang terdapat pada kode ICD H10-H13 dan H40-H42. Kami kelompok 2 beranggotakan Nandita Laila dengan NIM G41221637, Andini Firamadani dengan NIM G41221858, Nur Elok Afikoh dengan NIM G41221864, Idna Nanda Dayana dengan NIM G41221890, dan yang terakhir Dea Safilah dengan NIM G41221915. Simak pembahasan dari kelompok kami. Yang pertama, kami akan membahas mengenai kode H10, yaitu konjungtivitis. Selanjutnya saya akan menjelaskan kode H11 Other Disorder of Conjunctiva atau penyakit konjungtiva lainnya. Penyakit konjungtiva lainnya dibagi menjadi 7. Yang pertama adalah H11.0 Pterygium, yang kedua adalah H11.1 Conjunctiva Degeneration and Deposit, yang ketiga adalah H11.2 Conjunctiva Scars, yang keempat adalah H11.3 Conjunctiva Hemorrhage, yang kelima adalah H11.4 Other Conjunctival Vascular Disorder and Cysts, yang keenam adalah H11.8 Other Specific Disorder of Conjunctiva, yang ketujuh adalah H11.9 Disorder of Conjunctiva Unspecific. Kode ICD-10 H11 mengacu pada gangguan konjungtiva lainnya. Konjungtiva adalah selaput lendir tipis yang melapisi permukaan bagian dalam kelopak mata dan menutupi bagian putih bola mata. Selaput ini membantu melindungi mata dari infeksi dan iritasi. Ada banyak gangguan berbeda yang dapat mempengaruhi konjungtiva. Beberapa di antaranya termasuk dalam kategori H11, salah satunya adalah H11.3 Conjunctiva Hemorrhage. H11.3 Conjunctiva Hemorrhage termasuk subconjunctival hemorrhage adalah kondisi mata umum yang ditandai dengan munculnya bercak darah merah terang di bawah konjungtiva, yaitu lapisan tipis dan jernih yang melapisi bagian putih bola mata. Patofisiologi subconjunctival hemorrhage belum sepenuhnya dipahami, namun diyakini melibatkan beberapa faktor, yaitu yang pertama peningkatan tekanan intravaskuler, yang kedua adalah kelemahan dinding pembuluh darah, yang ketiga adalah penggunaan kontak lens, yang keempat adalah faktor genetik. Di atas adalah gambar mata atau bola mata yang terkena perdarahan konjungtival atau subkonjungtival. Peningkatan tekanan intravaskuler merupakan salah satu faktor patofisiologi dari subkonjungtival hemorrhage atau perdarahan konjungtival atau subkonjungtival yang disebabkan oleh batu atau bersin yang kuat, badan menegang, cedera kepala atau mata, lifting beban berat atau mengangkat beban berat yang terlalu berat, dan hipertensi. Untuk yang kedua adalah kelemahan dinding pembuluh darah merupakan salah satu faktor juga yang disebabkan oleh usia, diabetes, merokok, penggunaan obat-obatan tertentu. Selanjutnya adalah faktor penggunaan kontak lens. Pemakaian kontak lens dapat mengiritasi konjungtiva dan membuatnya lebih rentan terhadap perdarahan. Yang terakhir adalah faktor genetik. Faktor genetik dapat mempengaruhi terjadinya resiko perdarahan subkonjungtival.
Selanjutnya yaitu di H13 mengenai gangguan konjungtiva pada penyakit yang diklasifikasikan di tempat lain. Di sini nanti terdiri dari 5 kode, yaitu H13.0, H13.1, H13.2, H13.3, dan H13.8. Yang pertama yaitu H13.0 mengenai infeksi filaria pada konjungtiva. Infeksi filaria sendiri juga dikenal sebagai filariasis konjungtiva, yaitu merupakan kondisi medis yang disebabkan oleh infeksi parasit cacing filaria seperti Wucheria bancrofti, Brugia malayi, atau Brugia timori. Parasit tersebut ditularkan melalui gigitan nyamuk dan genus Anopheles, Aedes, atau Culex yang terinfeksi. Untuk patofisiologi dari filariasis konjungtiva melibatkan adanya peradangan dan pembengkakan pada konjungtiva. Pada tahap awal, mungkin terjadi pembengkakan, kemerahan, dan rasa gatal pada mata. Seiring perkembangannya, infeksi tersebut dapat menyebabkan pembentukan benjolan-benjolan kecil yang disebut granuloma di bawah konjungtiva. Granuloma inilah yang nantinya berisi larva cacing filaria serta jaringan parut dan sel-sel darah putih yang berusaha melawan infeksi. Setelah itulah terjadi infeksi filariasis. Yang selanjutnya yaitu pada kode H13.1 mengenai konjungtivitis pada penyakit infeksi dan parasit yang diklasifikasikan di tempat lain. Konjungtivitis pada penyakit infeksi dan parasit yang diklasifikasikan di tempat lain adalah kondisi peradangan pada konjungtiva yang disebabkan oleh infeksi atau parasit dari organ atau sistem tubuh yang lain. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai penyakit yang terjadi di tempat lain di bagian dalam tubuh, tetapi juga mempengaruhi mata. Untuk patofisiologinya sendiri yaitu bisa terjadi jika kondisi ini bervariasi tergantung pada penyebab infeksi atau parasit yang mendasarinya. Namun secara umum peradangan disertai dengan gejala seperti kemerahan, pembengkakan, gatal, dan keluarnya lendir atau cairan dari mata. Diagnosis dan penanganan yang tepat akan bergantung pada identifikasi penyebab infeksi atau parasitnya. Untuk kode selanjutnya yakni pada H13.2, yakni mengenai konjungtivitis pada penyakit lain yang diklasifikasikan di tempat lain. Pada kode ini merujuk pada konjungtivitis yang merupakan manifestasi dari penyakit lain yang diklasifikasikan di tempat lain. Artinya, konjungtivitis ini terjadi sebagai gejala atau komplikasi dari penyakit lain yang ada di tubuh, seperti infeksi sistemik atau penyakit autoimun. Contoh penyakit yang dapat menyebabkan konjungtivitis adalah termasuk sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada sindrom Stevens-Johnson, yang kedua ada penyakit Kawasaki, dan lain sebagainya. Untuk patofisiologinya sendiri itu disebabkan atau kemungkinan bervariasi tergantung pada penyebabnya masing-masing. Namun secara umum, perubahan inflamasi dan reaksi respon imun akan terlihat pada pemeriksaan mikroskopis jaringan konjungtiva. Pemeriksaan tersebut mungkin akan mengungkapkan perubahan seperti infiltrasi sel imun, pembengkakan jaringan, dan perubahan vaskular. Identifikasi agen penyebab spesifik, jika memungkinkan, juga dapat menjadi bagian dari diagnosis patologi. Selanjutnya yaitu kode H13.3 yaitu pemphigus ocular. Pemphigus ocular adalah bentuk pemphigus atau sebuah penyakit autoimun langka yang mempengaruhi kulit dan membran mukosa. Pemphigus secara umum ditandai oleh pembentukan lepuh pada kulit dan membran mukosa akibat dari gangguan sistem kekebalan tubuh yang menyerang jaringan tubuh itu sendiri. Untuk patofisiologi dari pemphigus ocular melibatkan penemuan histopatologis yang serupa dengan pemphigus vulgaris, yang merupakan bentuk pemphigus yang lebih umum. Dalam pemphigus ocular, pemeriksaan histopatologis dari jaringan yang terkena biasanya menunjukkan adanya akantolisis, yaitu pemisahan sel-sel epidermis di atas lapisan dasar. Ini mengarah pada pembentukan lepuh dan erosi di permukaan kulit dan membran mukosa.
Sel-sel kekebalan tubuh seperti antibodi menargetkan dan merusak struktur sel-sel epidermis yang menyebabkan gejala klinis yang terlihat pada pemphigus okular. Untuk kode yang terakhir yaitu H13.8 mengenai gangguan konjungtiva lainnya pada penyakit yang diklasifikasikan di tempat lain. Pada kode ini digunakan untuk mengidentifikasi gangguan konjungtiva lainnya yang terjadi sebagai manifestasi dari penyakit yang diklasifikasikan di tempat lain. Ini berarti bahwa gangguan konjungtiva ini merupakan konsekuensi dari penyakit lain yang mendasarinya, dan kondisi ini hanya diidentifikasi dan dikodekan secara terpisah jika spesifik untuk suatu penyakit tertentu. Sementara untuk patofisiologinya sendiri, yang didasari gangguan konjungtiva dalam kasus ini bervariasi tergantung pada penyakit yang menjadi penyebabnya. Yang pertama yaitu sebagai contoh penyakit autoimun. Gangguan konjungtiva mungkin disebabkan oleh penyakit autoimun seperti lupus eritematosus sistemik atau LES ataupun artritis reumatoid. Kemudian juga bisa disebabkan oleh infeksi ataupun penyakit yang lainnya. Atau biasa kita sebut glaukoma primer sudut tertutup. Pada glaukoma primer sudut tertutup ini terjadi karena ruang anterior secara anatomis menyempit sehingga iris terdorong ke depan, menempel ke jaringan trabekular dan menghambat humor aqueous. Humor aqueous sendiri ini merupakan cairan jernih yang mengisi bilik mata depan dan belakang. Pergerakan iris ke depan terjadi karena penambahan cairan di ruang posterior atau lensa yang mengeras pada usia yang tua. Maka karena itu, glaukoma ini biasanya menyerang pada pasien yang berusia sekitar 60 tahun ke atas. Nah, biasanya kondisi tekanan pada mata jenis ini terjadi secara perlahan. Namun, apabila terjadi secara mendadak dan berat, maka akan menyebabkan serangan akut yang disebut dengan angle closure glaukoma akut atau sudut tertutup akut. Nah, ini tertera pada ICD. Kemudian di sini saya akan melanjutkan pada kode H42 asteris yaitu glaukomia in disease classified elsewhere. Di sini terdapat dua subbab, yaitu yang pertama H42.0 asteris yaitu glaukomia in endocrine, nutrition and metabolic disease. Yang kedua yaitu H42.8 asteris yaitu glaukomia in other disease classified elsewhere. Nah, pada kode H42.0 asteris yaitu glaukomia in endocrine, nutrition and metabolic disease terdapat dalam penyakit amyloidosis pada kode E85.-Dejer dan Loeys syndrome pada kode E72.0-Dejer. Pada penyakit amyloidosis, di mana penyakit yang disebabkan oleh penumpukan suatu protein amyloid pada jaringan dan organ-organ tubuh. Penyakit amyloidosis seringkali mempengaruhi organ jantung, ginjal, limfa, hati, saluran pencernaan, dan sistem saraf. Pada kondisi yang parah, amyloidosis dapat menyebabkan kegagalan organ hingga mengancam nyawa. Amyloidosis tidak menimbulkan gejala yang cukup signifikan sampai penyakit ini masuk ke tahap yang lebih lanjut. Jika ke tahap yang lebih lanjut, gejala amyloidosis bisa bervariasi tergantung pada organ atau jaringan yang terpengaruh, termasuk juga dapat menimbulkan glaukoma. Yang kedua yaitu penyakit Loeys syndrome. Loeys syndrome atau yang disebut dengan sindrom okulocerebrorenal yang merupakan kelainan resesif terkait X yang langka yang ditandai dengan katarak kongenital, hipotonia, kecacatan intelektual, asidosis tubulus proksimal, aminoasiduria, dan proteinuria berat molekul rendah. Penyakit ini memiliki gejala seperti masalah ginjal, kehilangan albumin abnormal dalam urin, kehilangan kalsium yang abnormal dalam urin, dan yang terutama yaitu penyakit glaukoma.